وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bolehkah seorang perempuan itu meminum obat penunda haid supaya puasanya sempurna? Nah, ini kan ada orang boleh jadi ada hutang. Karena perempuan selagi dia dalam kondisi normal, belum menopause, itu dipastikan di antara hari-hari Ramadannya itu ada masa di mana dia menjalani datangnya haid. Kecuali kalau dia hamil atau menopause, itu lain persoalan. Tapi kalau tidak, maka diyakini karena kedatangan haid itu dalam sebulan itu pasti ada. Maka kesempatan beribadah seorang perempuan dalam sebulan itu kadang-kadang cuma 20 hari. Ibadah sholat umpamanya. Karena sisanya dia akan jalani masa haid. Sekarang bolehkah dia untuk meminum obat penunda haid? Boleh sempurna puasa tahun maka diminum obat itu. Dan memang ada. Ini masalah ini sebenarnya tidak hanya pada puasa saja. Ada pada haji. Ada orang mengerjakan ibadah haji ke tanah suci, khawatir nanti tidak bisa tawaf, maka dia meminum obat penunda haid. Dibahas juga oleh para ulama. Bahkan persoalan haji dan puasa itu kalau untuk haji memang agak lebih banyak yang menganjurkan tidak apa-apa itu karena kesempatan berhaji tidak seperti kesempatan mengganti puasa. Haji kan tampaknya tidak bisa dikerjakan kecuali pada tempat itu, tanah suci, Masjidil Haram. Kalau nanti kita sudah pulang, balik ke sana itu untuk haji entah kapan-kapan. Maka katanya sekarang kalau haji pakai pesawat itu 30 tahun baru sampainya. Tapi kalau jalan kaki 1 Mai nya. Maka ada yang jalan kaki ke tanah suci sampai 1 Mai. Kalau pakai pesawat baru sampai 30 tahun. Nah, maka kebolehannya itu lebih kuat. Tapi kalau untuk puasa, apa payah? Mau menggantinya di mana saja juga tidak ada kendala. Oleh karena itu, dari segi hukum sebenarnya sebagian besar ulama kontemporer juga secara hukum asal ya boleh, enggak pula bisa dikatakan haram. Karena enggak ada hal yang membuat dia menjadi haram, itu sesuatu yang dalam persoalan muamalah. Cuma dalam hal ini diperlukan penjelasan ahli, dokter umpamanya. Apakah nanti dengan menunda kedatangan haid itu bagaimana dengan kesehatannya? Darah haid itu kan penyakit. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Katakanlah itu darah penyakit. Nah, kini dia ambek kalu. Nyanak kalu itu dia ambek. Hanya dengan meminum obat. Berarti kita menahan keluarnya penyakit tadi. Nah, perlu ada penjelasan dari ahli, dokter umpamanya. Kalau seandainya, kata dokter, perubahan siklus haid akan terjadi dan itu nanti berpengaruh kepada kesehatan seorang perempuan, jangan lakukan. Karena dia melakukan sesuatu yang hanya akan membawa dirinya kepada keburukan atau sesuatu yang tidak maslahat baginya. Sementara kalaupun ada hutang kan solusinya tinggal mengganti. Barang siapa yang sakit, barang siapa yang musafir, boleh hendak berpuasa kan, tapi fa'idatun min ayyamin ukhar. Dia mesti menggantinya pada hari yang lain. Ikut sajalah fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang wanita. Ketika Allah menetapkan adanya haid umpamanya dan itu adalah kesehatan bagi dia. Sekarang dilarang.
Yang jangan-jangan itu mendatangkan mafsadah, sesuatu yang bisa mengganggu kesehatan dia. Kalau dokter bilang seperti itu, berarti lebih baik jangan dilakukan, meskipun secara hukum mungkin saja para ulama dapat membolehkan, itu hukum asal. Maka dalam kajian hukum itu ada hukum asal, itu al-iqtida al-asli. Itu tuntutan asalnya, itu ketentuan asal. Tapi ada nanti al-iqtida at-tabai. Ada hukum-hukum yang barangkali di luar daripada hukum asal tadi, dikarenakan oleh ada sesuatu yang membuat dia bisa berpindah kepada hukum yang lain. Maka meskipun hukum asalnya adalah dibolehkan, para ulama banyak mengatakan boleh, tetapi jika nanti akan membuat siklus haidnya tidak lagi normal, dan itu berpengaruh nanti pada kesehatannya, maka sebaiknya itu tidak dilakukan. Tidak usah takut untuk Ramadannya tidak sempurna, karena akan tetap sempurna dengan menggantinya pada waktu yang lain. Ya, kalau datang haid Pak Ustadz, banyak amal kami yang tidak bisa. Nah, kan adalah najole tidak bisa pertama puasa. Itu sebagai sebuah amal dalam Ramadan. Orang-orang yang haid, jangan dikira bahwa kebaikannya akan terputus semuanya dengan haid itu. Dia masih bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan yang lain. Yang tidak dibolehkan ya seperti sholat, jolel kan? Atau memegang Al-Quran, sengaja beribadah untuk membaca Al-Quran. Walaupun ini diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang kuat nampaknya memang yang kalau sengaja untuk beribadah, duduk sengaja baca Quran bagi orang yang haid, itu sebaiknya tidak dilakukan. Tapi kalau mendengar, boleh. Idwin malah kaset kan, idwin meretal, dengar, dapat juga pahalanya. Karena Aisyah ketika dia haid, Rasul baring-baring di pahanya Aisyah sambil memperdengarkan ayat Al-Quran. Maka kalau mendengarkan ayat Al-Quran, sepakat ulama untuk mengatakan boleh. Yang diperselisihkan tadi, yang sengaja untuk beribadah membaca dalam bentuk membaca Al-Quran. Tapi kalau tidak sengaja untuk beribadah, itu contohnya, ada seorang perempuan, ini guru maju tafsir, atau dosen mata kuliah tafsir. Tentu kan dibaca, itu ayat itu. Itu tidak bolehnya baca? Boleh. Berarti kan tujuannya bukan untuk sengaja beribadah, bukan untuk ta'abbud. Maka tidak mengapa. Atau ada zikir-zikir yang di dalamnya memang ayat Al-Quran. Kita mau mulai makan, Bismillahirrahmanirrahim umpamanya. Berarti itu ayat Al-Quran. Selesai makan, Alhamdulillah. Itu juga ayat Al-Quran. Tetapi dia membaca itu tidak semata-mata tujuannya adalah untuk berta'abbud, dalam artian barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf bisa mendapat 10 pahala. Nah, oleh karena itu ada banyak kebaikan yang tetap bisa dilakukan oleh perempuan walaupun dalam keadaan haid. Boleh tidak perempuan membaca zikir pagi, zikir sore saat dia halangan? Boleh, tidak apa-apa. Dia juga bisa berbakti kepada orang tuanya. Dia bisa tetap memberikan pelayanan kepada suaminya, hal-hal yang terkait dengan Ramadan, memberikan perbukaan. Jadi perempuan itu kadang tidak disadari, banyak balo. Barang siapa yang memberikan perbukaan kepada orang berpuasa, ini membawa bukan mah. Tak bisa kok tidak dibuat ada. Ada tak pahalanya situ? Ada. Maka kita tidak boleh mempersempit peluang untuk mendapatkan pahala itu. Ada memang yang dilarang-dilarang tadi, puasa betul, jangan sekali-kali
dilakukan bagi orang yang haid. Nah, oleh karena itu rasanya tidak terlalu penting untuk meminum obat menunda haid, hanya sekedar untuk supaya puasanya sempurna. Tapi jika dilakukan dan tidak mendatangkan mudarat baginya, ulama sebagian besar mengatakan itu dibolehkan dan tidak mengapa. Andaikan memang haidnya tidak datang selama Ramadan, berarti full Ramadannya dan dia tidak punya hutang apapun untuk dibayar.